Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai geng, welcome back. Kalian tahu nggak, ada seorang wanita yang terjebak badai paling mematikan dan ganas di Samudra Pasifik. Pingsan selama 27 jam, dan saat sadar, dia hanya punya dua pilihan. Nyerah dan mati di laut, atau berlayar 2000 km sendirian tanpa mesin sama sekali. Dan serius, ini ceritanya mind blowing banget. Ayo kita langsung aja masuk ke ceritanya. Jadi sosok yang mau kita bahas hari ini namanya Tammy Lee Oldham Ashcraft. Dia lahir 20 Februari 1960 di San Diego, California. Bisa dibilang Tammy ini anak laut banget, karena dari kecil dia sudah tumbuh di lingkungan pesisir. Ayahnya sendiri seorang pelaut dan petualang. Jadi nggak heran kalau Tammy biasa nyelam dan hidup di atas kapal sejak kecil. Buat dia, laut itu bukan cuma air, tapi rumah kedua. Meski begitu, Tammy sebenarnya bukan pelaut profesional. Ia dikenal sebagai pekerja lepas di pelabuhan, penjaga kapal, pemandu selam, juga seorang seniman dan penulis. Ia mencintai kebebasan, alam, dan kehidupan yang sederhana. Sifat-sifat inilah yang nantinya berperan besar dalam kisah hidupnya. Sekitar awal tahun 1980-an, saat Tammy masih muda dan banyak menghabiskan waktu di lingkungan pelabuhan serta kapal layar, ia bertemu dengan seorang pria bernama Richard Sharp. Richard adalah pelaut asal Inggris yang sudah sangat berpengalaman. Sejak awal, Richard langsung menarik perhatian Tammy. Bukan hanya karena keahliannya dalam navigasi, tapi juga karena ketenangan dan caranya seolah benar-benar menyatu dengan laut. Karena mereka sering kerja di lingkungan yang sama dan sering berlayar bareng, hubungan mereka jadi cepat akrab. Ibaratnya mereka sudah biasa menghadapi ombak dan risiko laut berdampingan. Jadi nggak heran kalau benih-benih cinta cepat tumbuh di antara mereka. Pada tahun 1983 ketika Tammy berusia 23 tahun dan Richard berusia 33 tahun, mereka memutuskan untuk bertunangan. Di tahun yang sama, mereka mendapat tawaran pekerjaan untuk mengantarkan sebuah kapal persiar sepanjang 44 kaki bernama Hazana dari Papeete, Tahiti menuju San Diego, California. Perjalanan ini diperkirakan akan memakan waktu sekitar 30 hari. Perjalanan yang harusnya jadi momen romantis ini justru bakal jadi ujian hidup dan mati. Setelah hampir 2 minggu berlayar tanpa masalah berarti, perjalanan yang awalnya terasa tenang tiba-tiba berubah jadi mimpi buruk. Di tengah luasnya Samudra Pasifik, kapal Hazana tanpa sengaja masuk ke jalur badai Raymond, sebuah badai besar yang sebenarnya jarang banget muncul di wilayah dan waktu seperti itu. Yang bikin makin ngeri, badai Raymond ini bukan badai biasa. Ia dikenal sebagai badai ekstrim di akhir musim, saat kebanyakan badai tropis justru mulai melemah. Tapi Raymond malah sebaliknya. Badai ini tumbuh dengan sangat cepat dan naik ke kategori tinggi, dengan angin yang cukup kuat buat merobek layar kapal, merusak badan kapal, dan menciptakan ombak raksasa setinggi gedung bertingkat. Tammy dan Richard akhirnya benar-benar terjebak di jalur badai Raymond, sebuah badai kategori 4 yang sangat dahsyat. Dan perlu diingat, skala badai tropis cuma sampai kategori 5. Mereka sudah berusaha menghindar, tapi badai itu bergerak terlalu cepat. Kecepatan anginnya tembus 259 km per jam dengan ombak setinggi 15 meter yang siap menggulung apapun di depannya. Jadi bisa kebayangkan di tengah laut lepas dan seberapa dekat mereka dengan kondisi yang paling mematikan. Melihat situasi makin kacau, Richard langsung ambil tindakan. Dia meminta Tammy untuk masuk dan berlindung di bawah dek supaya aman. Sementara itu, Richard sendiri tetap di luar, mengikatkan dirinya ke tali pengaman sambil mencoba mengendalikan kemudi. Tapi alam punya rencana lain.
tepat sebelum sebuah ombak raksasa menghantam dan membalikan kapal mereka 360 derajat. Tammy sempat dengar Richard berteriak. Lalu semuanya terjadi begitu cepat. Hantaman ombak yang dahsyat membalikan kapal, membuat Tammy terlempar keras ke dinding kabin. Setelah itu, semuanya gelap. Tammy pingsan dan baru sadar kembali sekitar 27 jam kemudian. Saat Tammy akhirnya sadar setelah 27 jam pingsan, pemandangan yang dia lihat benar-benar bikin sesak nafas. Kapal Hazana sudah hancur lebur. Tiang kapal patah, layar robek total, mesin mati, dan semua alat elektronik rusak karena kemasukan air laut. Tapi yang paling memukul hatinya adalah saat dia melihat ke arah kemudi. Richard tidak ada. Dia cuma menemukan tali pengaman Richard yang putus tergantung di kapal. Tammy langsung teriak memanggil nama Richard berulang kali. Richard! Dia cari ke setiap sudut kapal. Dia tunggu berjam-jam, berharap Richard cuma pingsan di suatu tempat. Tapi Richard tidak pernah kembali. Dia hilang di telan Samudra Pasifik. Kondisi Tammy pun tak kalah menyedihkan. Tammy terbangun dengan luka robek besar di kepala. Beberapa tulang rusuk patah dan gegar otak parah. Ia memanggil nama Richard berulang kali, mencari setiap sudut kapal, menunggu, berharap. Bayangin, dalam kondisi fisik sehancur itu, dia harus menerima kenyataan kalau tunangannya sudah tak ada. Awalnya Tammy benar-benar syok dan mau menyerah. Dia berpikir, kalau Richard nggak ada, buat apa aku hidup? Tapi di tengah keputusasaan itu, dia ingat satu kalimat yang pernah diucap Richard. Kalau aku nggak ada, kamu harus tetap hidup. Kalimat itulah yang jadi pegangan pertama Tammy buat bangkit. Meskipun sebenarnya dia belum punya tenaga buat berjuang. Masuk hari ke-5 sampai ke-10, insting bertahan hidupnya mulai muncul karena lapar dan haus yang tidak tertahankan. Dengan kondisi kepala pusing hebat, dia mulai bergerak pelan-pelan untuk menambal kebocoran kapal dan mengumpulkan makanan kaleng yang masih bisa diselamatkan. Karena sebagian besar persediaan sudah hancur karena terendam air laut. Ia makan langsung dari kaleng sarden, buah kaleng, selai kacang tanpa dimasak. Beruntungnya tangki air tawar tidak pecah, jadi dia masih punya stok air minum meskipun harus berhemat. Saat tenaganya mulai sedikit kembali, Tammy mencoba membuat layar darurat. Ia menggunakan tiang cadangan yang lebih kecil dan menjahit sisa-sisa layar yang robek agar kapal bisa tetap bergerak. Meski sangat lambat, ia juga harus memotong kabel baja yang keras agar tiang kapal yang patah bisa dilepas dan tidak menyeret kapal ke dasar laut. Memasuki hari ke-19 sampai ke-25, tantangan baru muncul. Selama ini semua urusan navigasi selalu dilakukan oleh Richard. Tammy benar-benar buta soal navigasi. Tapi sekarang, mau tidak mau, ia harus belajar dari nol. Alat satu-satunya yang ia punya cuma sextant. Buat kalian yang belum tahu, sextant itu alat navigasi kuno yang dipakai buat mengukur sudut bintang atau matahari terhadap cakrawala. Bayangin, dia harus hitung matematika rumit setiap hari di atas kapal yang goyang-goyang dengan kondisi kepala cedera dan pusing hebat. Cuma supaya kapalnya nggak nyasar ke tengah samudra yang nggak ada ujungnya. Tammy sempat nangis dan frustasi karena angkanya nggak ketemu-ketemu. Tapi pelan-pelan, dia mulai percaya sama dirinya sendiri. Dia sadar kalau ternyata dia jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Hingga masuk ke 26 sampai hari ke-39, cobaan makin berat. Makanan habis, air tawar tinggal tetes demi tetes, dan tubuh Tammy mulai kurus drastis dengan kulit yang terbakar matahari parah. Tapi musuh terbesarnya sebenarnya bukan lapar, melainkan kesepian. Di tengah kesunyian samudra yang mematikan itu, Tammy mulai bicara sendirian. Dia mengaku sering mendengar suara yang dia yakini itu suara Richard atau malaikat pelindung yang membimbing dia pas dia hampir salah hitung navigasi. Suara itulah yang bikin Tammy tetap waras dan enggak kehilangan akal sehatnya.
Setelah 41 hari terombang-ambing sendirian, di hari ke-41, keajaiban itu datang. Lewat perhitungan navigasi manualnya yang luar biasa, Temi akhirnya melihat daratan. Itu adalah Hilo Hawaii. Bayangkan perasaannya saat itu, dengan kapal yang sudah kayak rongsokan, tanpa mesin, dan tubuh yang tinggal tulang dibalut kulit. Dia berhasil berlayar sejauh 2.400 km sendirian. Pas sudah dekat pelabuhan, karena kapalnya enggak bisa bermanuver lagi, Temi harus menembakkan flare atau suar ke langit supaya kapal lain datang membantu menarik Hazana sampai ke dermaga. Orang-orang di pelabuhan benar-benar syok dan enggak percaya. Mereka melihat sebuah kapal hancur yang ditarik masuk, dan di dalamnya ada seorang wanita yang berhasil selamat dari kondisi yang nyaris mustahil. Temi berhasil. Dia selamat. Tapi perjuangan Temi nggak berhenti di situ. Luka fisiknya mungkin sembuh, tapi trauma kehilangan Richard butuh waktu bertahun-tahun untuk pulih. Temi sempat mengalami depresi berat, bahkan dia sempat susah membaca buku karena efek gagar otaknya yang parah. Namun, Temi membuktikan kalau dia adalah seorang pejuang. Dia akhirnya menuliskan kisahnya dalam buku berjudul Adrift yang kemudian diangkat jadi film layar lebar. Dan yang paling keren, Temi nggak pernah benci sama laut. Sampai hari ini dia masih aktif berlayar. Dia memilih memaafkan laut yang telah mengambil kekasihnya. Karena laut juga yang sudah memberinya kekuatan yang luar biasa. Geng, dalam kisah Temi Oldham ini kita belajar bahwa badai dalam hidup itu enggak selalu menghancurkan kita, tapi justru menunjukkan seberapa kuat kita sebenarnya. Ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, mentalitas adalah kunci. Temi selamat bukan cuma karena dia beruntung, tapi karena dia memilih untuk tidak menyerah setiap harinya. Yang kedua, kamu lebih hebat daripada yang kamu pikirkan. Temi yang awalnya nggak ngerti soal navigasi, jadi ahli demi bertahan hidup. Kadang kita nggak sadar seberapa hebat potensi kita, sampai kita nggak punya pilihan lain selain menjadi kuat. Yang ketiga, jadikan duka sebagai kekuatan. Temi nggak berlarut dalam kesedihan, tapi dia menjadikan pesan terakhir Richard buat terus maju. Jadi buat kalian yang mungkin sekarang lagi ngerasa terjebak di badai masalah, entah itu di kerjaan, di hubungan, atau impian yang hancur, ingat kisah Temi. Kapalmu mungkin rusak, layarmu mungkin sobek, tapi selama kamu yang pegang kendali dan terus maju, daratan itu pasti akan kelihatan. Stay strong dan jangan menyerah. Oke, geng, sampai di sini videoku. Kalau kalian suka cerita inspiratif kayak gini, boleh minta like-nya dan share ke teman-teman kalian. Tulis juga di kolom komentar bagian mana yang paling merinding dalam kisah Temi ini. Oke, sampai bertemu di kisah mind blowing selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.